Halo Sobat Kimochi, bertemu kembali di channel Yuki Hero TV. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tentang bas-bas asli kota Gaplek yang dahulu pernah berjaya. Sebelum simak videonya sampai akhir nanti, jangan lupa subscribe Yuki Hero TV channel. Siapa yang tidak mengenal bakso atau jamu gendong dari Wonogiri? Ya, berdagang bakso dan jamu gendong adalah pekerjaan mayoritas para perantau dari Wonogiri yang mengadu nasib di kota-kota besar di Indonesia. Sejak tahun 70-an para penduduk Wonogiri sudah mulai mengadu nasib di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Medan dan banyak kota lainnya. Mereka terpaksa merantau karena tuntutan ekonomi yang tidak menjanjikan jika bertahan di kota Gaplek. Seiring bertambahnya penduduk yang merantau, para pengusaha moda transportasi umum seperti bus di Wonogiri yang biasa disebut bus pribumi semakin menanjak. Terbukti dari tahun 80-an hingga akhir 90-an jumlah bus yang mengaspal di Jalan Pantai Utara alias Pantura bisa dikatakan didominasi perusahaan otobus dari Wonogiri. Sebut saja Daya Palapa, Ismo, Tunggal Daya, Timbul Jaya, Purwo Widodo dan lain sebagainya. Kejayaan bus-bus pribumi ini berjalan pada jalurnya masing-masing. Karena setiap perusahaan otobus sudah memiliki pangsa pasarnya masing-masing. Meskipun jumlah armadanya banyak, akan tetapi tidak saling berebutan dalam mencari para penumpang. Dalam hal pelayanan, bisa dibilang hanya seadanya saja. Dengan seat kursi penumpang 22 maupun 23 tidak menjadi masalah. Dapur pacu yang digunakan pun masih menggunakan armada bus adalah mesin depan seperti Hino AK dengan suara mesin yang bising dan berisik pada bodi bus. Kejayaan bus pribumi mulai menurun ketika terjadi tragedi 98. Ketika para pedagang yang merantau ke kota besar menjadi takut akan amukan massa yang membabi buta. Belum lagi dampak ekonomi dari krisis moneter yang menjadikan daya beli masyarakat di kota besar juga menurun. Bus pribumi satu persatu mulai dikurangi jumlah armadanya yang menyusuri aspal Pantura. Saat ini ketika perekonomian di Indonesia mulai membaik tapi tidak dengan bus pribumi yang turut membaik, justru sebaliknya bus pribumi semakin sedikit keberadaannya. Faktor yang menengarainya adalah persaingan perusahaan otobus dari luar Wonogiri. Faktor armada yang dinilai ketinggalan dari perusahaan otobus dari luar juga menjadi faktor yang cukup dijadikan alasan. Sebab, para penumpang kini semakin pintar dalam memilih armada yang nyaman dan pelayanan yang maksimal. Alasan bus pribumi itu mati karena ketinggalan model dari bus yang dari luar. Penggunaan armada memang menjadi faktor penting penumpang memilih armada yang akan mengantarkan sampai pada tujuan. Dulu bus yang bagus itu bus yang tidak mogok di jalan dan capek adalah sudah menjadi resiko. Tapi kini pilihan bus bermacam-macam dari bus AC atau non-AC, tidak ada yang menggunakan 23 yang penuh sesak tetapi 22 ataupun 21 pada kelas eksekutifnya. Penggunaan mesin pun kini lebih bervariatif mulai mesin Mercedes-Benz, Hino, Scania, ataupun Volvo menjadi perhitungan tersendiri bagi para penumpang. Para pemilik PO dari luar daerah ini seakan saling berlomba dalam melengkapi jenis armada yang dimilikinya. Mulai penggunaan sasis Scania K340IB, K360IB, hingga yang terbaru K410IB. Mercedes-Benz pun tidak mau kalah setelah seri 1830, 1836. Kini Mercedes-Benz mengeluarkan sasis seri 2542 dengan triple axle-nya. Dari sekian alasan untuk tetap eksis demi menjaga kualitas perusahaan otobus, hanya beberapa saja yang mampu bertahan di sengitnya persaingan yang ketat di Wonogiri. Jika tidak, pasti ditinggalkan para pelanggan dan beralih ke operator bus yang lebih baik. Di antara legenda Pantura bus pribumi Wonogiri sudah tidak dapat ditemui adalah bus Daya Palapa yang telah gulung tikar. Sementara bus Tunggal Daya, Gajah Mungkur dan Timbul Jaya masih tetap beroperasi meskipun jumlah armada yang berjalan tidak banyak setiap harinya. Melihat situasi ini, sudah seharusnya pihak-pihak terkait melihat dengan bijak agar bus pribumi tetap berjalan. Karena di balik perusahaan otobus ini pasti menghidupi ratusan bahkan ribuan masyarakat yang mengantungkan hidupnya dari roda-roda bus pribumi Wonogiri. Saya sebagai pengguna armada bus Wonogirian, semoga bus-bus asli kota Gaplek semoga bisa bangkit lagi seperti dahulu. Demikianlah Sobat Kimochi yang bisa saya sampaikan. Salam Kimochi.